Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus surat Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 28. Mari kita dengar perikop Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan berkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 10 dari semuanya. Menurut arti Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berpapa, tidak beribu, tidak bersila, harinya tidak malam-malam, tidak berkelahi. Dan karena ia akan sama dengan anak Allah, tapi ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan berkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji, memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyokong bapa leluhurnya itu. Perikop Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimasukkan di sini tidak dimasuk suku lain, dan dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab perlu diketahui semuanya orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu pun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukuman yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukuman itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan semua seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tapi ia dengan sumpah diucapkan dia yang berteman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tapi karena ia tetap selama-lamanya, imamat tidak dapat beralih pada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dan orang-orang yang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu ia barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang didapati kelemahan menjadi imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan yang kasih Bapa dan Yesus membaca firman-Nya. Aku tepatkan Tuhan kecemasan, gelisah, kata
Tion dari hati kepahitan amat Tuhan. Bukan Tuhan bisa menangis segala hal negatif karena doa itu yang berusaha membuat trauma beliau mainan negara. Lalu apa isu wajib Tuhan hari ini harus kita terima setelah pertemuan dengan anak Yesus. Lalu Yesus